Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KPI, hari ini, Senin 17 November 2025, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Al-Fitrah Surabaya melaksanakan rangkaian asesmen lapangan sebagai bagian dari proses akreditasi program studi. Asesmen lapangan ini menjadi momen strategis bagi Prodi KPI untuk menunjukkan kualitas pendidikan, proses pembelajaran, layanan mahasiswa, hingga inovasi yang telah dilakukan. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan penilaian objektif serta rekomendasi konstruktif bagi perkembangan Prodi di masa mendatang. Bagaimana penilaian awal Bapak terhadap kesiapan dokumen dan penyajian data Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dalam asesmen lapangan pada hari ini? Ya, berdasarkan penilaian yang kami lakukan, ya asesmen kecukupan, itu sebenarnya sudah menunjukkan ya data-data yang lengkap lah sesuai dengan ajuan dari Prodi ini kan untuk akreditasi ulang ya. Insya Allah sudah cukup. Apa saja aspek yang menurut Bapak itu menjadi kekuatan utama yang dimiliki oleh Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam? Ya, sebenarnya aspek kekuatannya ini dari dosen itu ya sudah relevan dengan bidang keilmuannya, terus kemudian juga dari dokumen-dokumen yang terkait dengan kurikulum juga sudah menunjukkan sesuai ya. Ini yang menjadi kekuatan juga dari asesmen lapangan ini. Selanjutnya, adakah catatan yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan oleh Prodi untuk mencapai mutu yang lebih baik? Nah, itu yang ada kelemahan ini kaitannya dengan pembimbingan skripsi ya. Memang karena mungkin baru semesternya 5, jadi belum ada pembimbing skripsi. Nah, tadi juga saya minta data terkait dengan pembimbing skripsi. Ya, memang perlu dilibatkan juga ya dosen, bukan hanya sebagai pembimbing skripsi di program studi yang diakreditasi, tapi juga bisa menjadi pembimbing skripsi di prodi yang lain, karena ini nanti menjadi catatan yang lemah gitu dari prodi ini kaitan dengan pembimbing skripsi. Terus juga terkait dengan ini sumber pendanaan ya, sumber pendanaan terutama kaitannya dengan penelitian dan PKM gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya PKM-nya banyak ya, kerjasama dengan luar. Ini yang jadi pertanyaan saya, PKM-nya banyak dengan luar tapi kok pendanaan dari luar nggak ada gitu loh. Nah, ini apakah karena tadi belum disampaikan dengan detail atau memang faktanya nggak ada gitu kan. Mestinya kan ketika ada PKM di luar, umpamanya mahasiswa KKN internasional di Malaysia maupun di Singapura, kan mestinya kan pembiayaan bukan hanya datang dari kampus, mestinya kan dari sana juga ada pembiayaan. Nah, tapi di data yang kami rekam tadi itu kosong gitu loh. Nah, ini kan ada abdamis, jangan-jangan memang sudah dilaporkan atau memang betul-betul nggak ada. Mestinya kan ada harusnya yang namanya kerjasama itu, baik di sana umpamanya mahasiswa itu tinggal di sana kan living cost-nya kalau dibayar dari sana nggak bayar gratis kan, berarti kan ada pembiayaan dari sana. Itu yang barangkali perlu direkam juga, termasuk yang masih perlu menjadi catatan itu terkait dengan yang tadi masih agak kelihatan lemah itu apa tadi saya ya. Sebenarnya tadi kerjasama awal-awalnya sih dokumennya belum lengkap, tapi setelah diwawancarai sudah agak bagus ya, sudah bisa menunjukkan yang bagus ya. Nah, ya mungkin itu yang masih agak lemah ya, yang tadi saya sampaikan. Oke, menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat komitmen pimpinan, dosen, dan mahasiswa dalam mendukung proses peningkatan kualitas prodi? Ya, kalau dilihat dari semangat
Nah, ini semua teman-teman ya, insya Allah pan lebih bagus. Pertama ya, dosennya kan masih muda-muda ya, nggak punya semangat untuk pengembangan lebih lanjut ya. Nah, karena itu perlu dukungan lebih kuat dari pimpinan, terutama untuk studi lanjut ya. Memang itu juga termasuk yang tadi kelemahan ya, belum banyak dosen yang bergelar doktor ya. Karena ke depan kalau untuk menjadi program studi yang unggul ya kan, pendidikan itu menjadi penting. Termasuk kepangkatan dosen juga ini perlu diperhatikan. Jadi ke depan harus ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi untuk mendorong supaya dosen itu punya ya kepangkatan ya, baik itu lektor kepala, apalagi sampai guru besar ya, paling tidak sampai pangkatan-pangkatan itu ada loh. Ya ini biasanya di swasta itu, karena nanti ke depan akan menjadi sulit kalau itu tidak dinaikkan kan gitu. Yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap perkembangan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam setelah pelaksanaan asesmen lapangan hari ini? Ya, saya berharap sih ke depan prodi ini lebih maju, lebih berkembang, ya mahasiswanya semakin bertambah, ya. Terus kemudian juga dosennya juga perlu ditingkatkan, ya dari sisi aspek pendidikan maupun juga kepangkatannya dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Karena saya melihat baru ruang podcast ini baru belum ada laboratorium yang lainnya yang perlu diperkuat lagi ya untuk prodi KPI ya. Umpamanya kalau memang ruang multimedia itu ya mesti ada komputer dan seterusnya untuk mereka bisa melakukan desain grafis ataupun juga kegiatan-kegiatan yang lainnya mungkin perlu. Ya tapi saya yakin ini nanti akan semakin berkembang dan semakin maju ya, karena yayasan punya komitmen ya kuat untuk peningkatan prodi KPI ini ke depan. Catatan kami di LPM yang menjadi bahan evaluasi diri di prodi KPI terutama adalah dari sisi SOP terkait bencana alam, sehingga kalau ada kejadian bencana alam itu belum terdokumentasi atau belum ada. Dari perspektif penjamin mutu yang paling krusial adalah di kurikulum dari KPI. Mohon untuk segera tim dari KPI itu sendiri lebih-lebih untuk menggandeng GPM itu gugus penjaminan mutu untuk mengevaluasi dan juga memonitoring agar nantinya kurikulum KPI sesuai dengan JPL yang diharapkan. Demikianlah liputan khusus asesmen lapangan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Al-Fitrah Surabaya. Semoga rangkaian kegiatan ini dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memperkuat kontribusi Prodi KPI bagi masyarakat luas. Terima kasih telah menyaksikan liputan hari ini. Sampai jumpa di program liputan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.